Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sayang dari saya. Apa kabar kalian? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan bayangan wajahmu masih menghantui pikirannya meskipun dia memilih untuk melepaskan. Tapi mengapa? Baik teman-teman, kita langsung saja ke readingan umum hari ini ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan di kartu ini seperti apa energi dia. Seseorang yang masih dihantui oleh bayang-bayang wajahmu meskipun dia memilih untuk melepaskannya. Nah, ini teman-teman bagi memudahkan penjelasan hari ini. Let's say teman-teman kalian berdealing ya dengan seseorang yang merasakan mungkin dia belum siap untuk melanjutkan koneksi ini ke depannya. Nah, secara tiba-tiba mungkin tidak ada komunikasi, seseorang ini hilang-hilangan dan tidak lagi mengabarimu. Kita lihatkan seperti apa energi dia. Seseorang yang masih lagi dihantui oleh bayang-bayangmu meskipun dia yang memilih untuk melepaskan. Kita lihatkan di sini ya. Oke teman-teman, I realize that my attitude is pushing you away. Nah teman-teman, bagi permulaannya sudah memperlihatkan seseorang yang sangat sedar apapun yang sudah dilakukannya atau sedang dilakukannya membuatkan kamu semakin menjauh. Teman-teman, dia tahu ya dengan hilang-hilangan, mungkin dengan mengghosting kamu, pergi begitu sahaja, sikapnya membuatkan kamu tawar hati dan mungkin ya membuatkan beberapa di antara kalian mulai pergi. Seseorang ini sedar teman-teman apa yang sedang dilakukannya ya menurut kartu ini. Maka dengan kemunculan kartu yang pertama ini, boleh dikatakan ini menarik energi seseorang yang sikapnya, perilakunya itu cukup menjengkelkan kamu ya. Membuatkan kamu merasakan tidak ada ketentuan, tidak ada kepastian dari dirinya. Seseorang ini apapun yang dilakukannya itu membuatkan kamu semakin berenggang, membuatkan kamu semakin menjauh. Seperti itu ya. Oke teman-teman, I could sense different vibes from you. Seseorang ini orang yang bisa merasakan energi kamu ya. Walaupun mungkin di saat kalian lagi bersama, ada banyak kata-kata yang tidak diungkapkan. Tetapi sosok ini seolah-olah bisa membaca kamu, dapat mengetahui isi hatimu dan apa yang sedang kamu pikirkan. Teman-teman, melalui kartu ini mungkin beberapa di antara dia ini ya, orang yang selalu mengamati kamu, observasi kamu, sudah mempelajari kamu dan mungkin mempunyai psychic ability ya, mempunyai kemampuan psychic untuk membaca sikap kamu ya. Oke teman-teman, kita lihatkan di sini, my life has completely changed ever since I met you. Tetapi teman-teman, dia mengakui ya, sejak ketemu dengan kamu, berkenalan denganmu. Nah ini teman-teman, entah menarik energi hubungan baru ataupun hubungan lama, tetapi tidak bisa dinafikan ya, setelah mengenali kamu, kemunculan kamu di dalam hidupnya merubah segala-galanya. Seseorang ini merasakan sangat happy, ada perubahan di dalam dirinya, ada perubahan dalam hidupnya, dan dia merasa bersemangat sekali ya. Kita lihatkan lagi energi lain, you walk away and leave me just like that. Nah ini teman-teman menarik energinya, yang seperti saya jelaskan barusan tadi ya, di awal bacaan ini, seseorang ini mungkin bertindak untuk pergi begitu sahaja kerana belum siap untuk melanjutkan koneksi ini ke depannya. Beberapa di antara dia ini mungkin orang yang sempat disudutkan oleh kamu atau mungkin kamu sempat bertanya ya, apakah dia benar-benar serius ke arah koneksi ini. Tetapi apabila dia merasakan kamu semakin seperti sangat keras ataupun kuat untuk dalam mengejarnya, teman-teman dia pergi begitu sahaja. Mungkin dia merasakan terlihat ada keseriusannya dari perasaan kamu yang mungkin sempat menakutkan dia. Maka teman-teman, sosok ini mungkin ada beberapa di antara mereka ini yang pergi begitu sahaja atau mulai menghindari kamu. Nah ini teman-teman terpulang kepada kalian ya. Apakah ini menarik energi hubungan baru atau energi hubungan lama ya? Kamu sesuaikan. Do you miss me because I miss you all the time? Teman-teman, walaupun sikap dan perilakunya mungkin ya kondisi yang belum siap untuk benar-benar serius dalam hubungan ini, apabila kalian sedang jeda seperti ini, atau mungkin ya, dia terpaksa menghindar, terpaksa hilang dari kamu, terpaksa pergi, apapun keputusannya. Teman-teman, kartu ini berbicara mengenai perasaan terdalamnya. Nah, mungkin menurut kamu ya, orang yang pergi meninggalkan kamu, memilih untuk melepaskan.
tidak memilih kamu pergi begitu saja, sudah pasti ya, tidak akan memilih kamu. Tetapi teman-teman, dari tadi saya sempat merasakannya. Nah, ini kan daripada kartu yang pertama. I realize that my attitude is pushing you away. Daripada kartu yang pertama sahaja, sudah seperti bisa merasakannya, energi rasa bersalah di dalam hatinya. Dia tahu teman-teman, kamu tidak akan pergi, tetapi dia yang membuatkan kamu pergi. Maka di sini teman-teman, saya tidak merasakan orang yang menghindar dari kamu, pergi dari kamu, tidak mencintaimu. Tetapi seperti terlihat ada alasan lain yang mungkin tidak mengizinkan dia untuk bersama kamu. Maka dengan kemunculan kartu ini, do you miss me? Because I miss you all the time. Nah, ini teman-teman, tanpa pengetahuan kamu ya. Orang ini selalu merindukan kamu walaupun kamu yakin dan pasti dia sudah melepaskan. Maka menurut pemahaman kamu, jikalau dia yang melepaskan, sudah pasti ya, dia tidak akan memikirkan kamu lagi, dia tidak akan merindukan kamu lagi. Tetapi teman-teman, seperti ada kesulitannya dari dalam dirinya untuk melepaskan kamu pergi. Nah, ini sosok yang selalu memikirkan kamu, merindukan kamu sepanjang waktu. Maka teman-teman, bayangan wajahmu akan senantiasa menghantuinya walaupun kalian tidak lagi bersama. Nah, ini teman-teman, di sebalik kartu-kartu ini ada sesuatu yang tersembunyi di balik perasaannya. Maka secara psikologi teman-teman, berdasarkan kartu-kartu yang berdiri tegak ini, saya merasakan, nah rupa-rupanya masih ada perasaan cinta yang terselubung, tersembunyi, jauh di dalam hatinya untuk kamu ya. Oke teman-teman, kita saling membutuhkan. Wow, ini seperti menggambarkan walaupun kamu tidak merasakan seperti itu ya. Kerana dia terpaksa pergi, terpaksa menghindar, tetapi jauh di dalam hatinya. Teman-teman, dia bisa merasakannya. Kalian berdua saling membutuhkan satu sama lainnya. Saling memiliki satu sama lainnya. Nah, ini energi yang masih lagi berjalan, energi yang masih lagi terkoneksi, walaupun kalian berdua tidak lagi bersama. Oke teman-teman, kita ambil satu kartu dari pihak masing-masing ya. Seperti apa bicara hatinya ke kamu detik ini? Kita lihatkan. Jikalau menurut kamu, teman-teman, kamu yakin banget ya, sosok ini tidak menginginkan kamu lagi, tidak memilih kamu, sudah lama menghindar, kita lihatkan. Seperti apa bicara hatinya ke kamu detik ini, sesuatu yang perlu kamu ketahui ya. You are the most beautiful person both inside and out. Wow, teman-teman, tanpa sepengetahuan kalian, menurut dia, menurut hatinya, menurut bicara hatinya, kamu adalah anugerah yang paling indah di dalam hidupnya. Menurut dia teman-teman, kamu ini orangnya sangat cantik, sangat tampan, orang yang sangat baik. Kedua-duanya ya, dari luaran, dari dalaman, kamu orang yang sangat baik, sangat indah. Maka kamu ini seperti anugerah yang paling indah yang hadir di dalam hidupnya. Teman-teman, ini mungkin ungkapan kata-kata ya, yang tidak disampaikan. Tetapi bicara hatinya, nah berbicara seperti ini. Oke teman-teman, ini adalah bicara hati terdalamnya dia kepada kamu detik ini ya. Kita lihatkan seperti apa pula bicara hatimu ke dia saat ini. Apa pula yang sedang kamu bicarakan tentang dia di dalam hatimu. You always make me feel good about myself. Teman-teman, walaupun kamu sempat merasakan sikap dan perilakunya yang sangat menjengkelkan ya. Ada kalanya datang, ada kalanya pergi, ada kalanya hilang-hilangan. Tetapi kamu tidak bisa menafikan. Sosok ini senantiasa membuatkan kamu seperti sangat dihargai. Apabila kamu bersama-sama dengannya, kamu selalu merasakan, kamu selalu ditempatkan di posisi yang terbaik. Seolah-olah ya, walaupun tanpa sebarang ungkapan kata-kata, kamu bisa merasakan kamu ini dihargai olehnya. Kamu dibuat merasa special. Kamu dibuat merasa istimewa. Entah mengapa ya, saya sempat menarik energi itu melalui kartu ini. Tetapi teman-teman, pada waktu yang sama, ada sesuatu yang sangat mengecewakan kamu ya. Nah, ini mungkin kerana sesuatu yang tidak bisa dilakukannya untuk kamu di sini. Tetapi apabila kalian bersama, kamu selalu merasa ditempatkan di tempat yang paling spesial. Kamu ini seperti diperlakukan dengan cara di mana kamu dihargai olehnya.
Nah ini teman-teman, walaupun dia mungkin ya tidak mengungkapkan sebarang kata-kata, tetapi melalui body language, bahasa tubuhnya, bagaimana dia berbicara dengan kamu, bagaimana dia memperlakukan kamu di saat kalian ketemu atau kalian berbicara, kamu dapat merasakan sosok ini sangat menghargai kamu ya. Dan kamu tahu dia sangat menyukai kamu. Tetapi pada waktu yang sama teman-teman ya, kerana kartu ini ditempatkan "Do you miss me? Because I miss you all the time." Seolah-olah ada sesuatu yang terjadi yang cukup mengecewakan hatimu ya. Ini seperti ada sesuatu yang kamu inginkan darinya yang tidak bisa dia berikan. Nah, jangan ditanya ya, bagaimana saya bisa merasakan energi itu, tetapi saya sempat merasakan energi itu sewaktu membaca kartu-kartu ini. Okey teman-teman, kita lihatkan under the deck. My love for you is indescribable. Nah ini teman-teman, seseorang yang mungkin mencintai kamu tanpa syarat dan dia juga mengalami kesulitan ya untuk benar-benar memperlihatkan atau mengekspresikan perasaannya dengan sepenuhnya kepada kamu. Kerana apapun yang dirasakan kepada kamu itu amat sulit untuk diekspresikan, sulit untuk diungkapkan, sulit untuk ditunjukkan. Seperti itu ya. Maka teman-teman, orang ini merasakan di sebalik kartu ini seolah-olah ya, jikalau kamu pergi begitu saja, merasa jengkel terhadapnya, dia sangat memahami. Kerana ada hal-hal yang agak sulit untuk ditunjukkan, untuk diekspresikan melalui perasaannya. Nah ini teman-teman, kalian sesuaikan ya, mengapa dia mengalami kesulitan untuk menunjukkan ataupun mengekspresikan perasaannya kepada kamu ya. Baik teman-teman, menggunakan kartu ini kita cuba lihatkan lagi ya. Seperti apa ciri-ciri dia? Seseorang yang sebenarnya masih memiliki rasa cinta yang cukup mendalam terhadap kamu walaupun detik ini, saat ini kalian tidak lagi bersama atau mungkin sedang berpisah ya. Kita lihatkan seperti apa ciri-ciri orangnya. Dia ini siapa? Okey teman-teman, dengan kemunculan man, kartu man menggambarkan Divine Masculine teman-teman ya. Ini seperti seseorang yang mempunyai jiwa kepimpinan, orang yang sangat berwibawa, mempunyai harga diri yang sangat tinggi, dan orang ini orang yang boleh dikatakan mungkin ya dari pihaknya dia orang pertama yang mengambil inisiatif untuk mendekati kamu. Teman-teman, kita akan bacakan zodiak-zodiaknya nanti, tetapi entah mengapa hari ini ya, di antara 12 zodiak sign, saya tidak tahu teman-teman ya, bila memegang kartu ini seperti ada bisikan yang membisikkan zodiak Capricorn. Nah ini tidak ada kebetulannya ya, tetapi saya merasakan zodiak itu. Tetapi daripada Divine Masculine ini sendiri selalunya akan menarik zodiak Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Tetapi entah mengapa saya merasakan zodiak Capricorn di saat memegang kartu ini. Teman-teman, orang ini orang yang boleh dikatakan Divine Masculine-nya agak kuat ya. Yang berarti orang ini cenderung mengontrol kamu, cenderung mengatur kamu, akan memberikan kamu aturan ya untuk diikuti dan ingin kamu menuruti atau mendengarkan kata-katanya. Nah ini seperti Divine Masculine yang sangat kuat dan orang yang seperti akan mengatur hidup kamu ya. Okey teman-teman, kemunculan kartu Coffin, beberapa di antara kalian di sini energi ini seperti sudah berpisah ya. Wow, ini seperti sangat hebat hari ini. Teman-teman, kartu Coffin is not literally ya berbicara mengenai kematian. Tetapi saya sempat merasakan energi itu hari ini ya. Teman-teman, baik yang masih hidup, baik mungkin ada beberapa yang sudah berpulang ya. Saya sempat menarik energi itu hari ini, maafkan saya. Tetapi di pembacaan kali ini, saya sempat merasakan energi itu. Entah ini menarik energi seseorang yang masih hidup, atau teman-teman ini mungkin orang masa lalu kamu yang sudah berpulang. Itu kamu sesuaikan. Tetapi dengan kemunculan Coffin menggambarkan cinta yang tidak kesampaian, kalian putus ya. Energi hubungan yang sempat berakhir, kalian putus begitu sahaja. Dan sosok ini, teman-teman, wajarlah wajah kamu masih menghantuinya kerana dia merasakan kehilangan kamu. Nah ini teman-teman, jika menarik energi seseorang yang sudah berpulang ya, kamu masih mengingatinya. Kamu masih mengingatinya dan kamu sangat merasakan kehilangannya. Mungkin sebelum dia berpulang, kalian tidak berkesempatan untuk seperti mending ya, meminta maaf dengan satu sama lainnya. Tidak ada kata-kata terakhir.
Saya merasakan energi itu ya. Itu kamu sesuaikan. Okey teman-teman, dengan kemunculan kartu whip, saya menangkap gambaran seseorang yang boleh dikatakan seorang pekerja keras. Orang ini orang yang sangat berorientasi ke arah pekerjaan, orangnya sangat rajin dan selalu bekerja sepanjang waktu. Nah, ini orang yang sangat workaholic dan mungkin mempunyai lebih daripada satu pekerjaan, tetapi teman-teman dari segi perasaannya. Nah, ini ya, orang yang sampai mati pun akan mencintai kamu ya. Perasaan ini, energi ini tetap berjalan. Teman-teman, apabila kita berpulang, itu hanyalah badan kita ya, secara fisik. Tetapi secara energinya, saya menangkap orang yang masih lagi mempunyai kedalaman perasaan yang luar biasa terhadap kamu. Tetapi malangnya, nah ini teman-teman baik yang hidup atau sudah berpulang ya, beberapa di antara mereka ini sangat kesal ya, kerana ada konflik yang tidak diselesaikan sampailah detik ini dengan kamu. Nah ini teman-teman, saya tidak tahu apakah itu melibatkan konflik, melibatkan argumen, kesalahpahaman yang tidak diselesaikan, tidak dileraikan sampailah detik ini. Entah dia ini masih ada lagi atau sudah berpulang, tetapi ada isu-isu yang belum diselesaikan. Teman-teman, dari segi perasaannya, orang ini mempunyai kedalaman perasaan yang luar biasa terhadap kamu. Di saat kalian berpisah dan putus, teman-teman, dia benar-benar kecewa. Itu yang ingin saya tekankan ya. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain, seseorang ini sebenarnya mempunyai ikatan spiritual dengan kamu, atau mungkin beberapa di antara kalian di sini ya terikat ke arah ikatan karma. Teman-teman, ini seperti hutang karma yang belum diselesaikan, kemudiannya kalian kembali bertemu di kehidupan ini. Saya menangkap gambaran seseorang yang mencintai kamu dengan sangat luar biasa. Nah, ini pohon yang masih lagi berdiri, teman-teman ya. Maka perasaannya masih lagi stay sampailah hari ini. Bahkan beberapa di antara dia menganggap kamu seperti keluarganya. Teman-teman, ini seperti menarik energi kesetiaan ya dari seseorang ini. Tetapi mungkin beberapa di antara kalian sering bertengkar, sering menghadirkan pertengkaran-pertengkaran, kesalahpahaman yang tidak perlu. Nah, ini entah daripada kamu dan dia atau mungkin melibatkan isu keluarga. Kamu sesuaikan ya. Ini ciri-cirinya. Okey teman-teman, kemunculan rider menggambarkan energi seseorang yang banyak pergerakan dalam hidupnya. Teman-teman, mungkin pekerjaannya membutuhkan dia untuk travelling. Banyak travelling, mungkin banyak menaiki bas, menaiki pesawat, ke sana sini, banyak drivingnya. Teman-teman, orang yang banyak travelling. Nah, mungkin juga ya, sewaktu kalian berkenalan, mungkin sewaktu dia travelling atau sewaktu kamu lagi travelling. Teman-teman, ini gambaran seperti seseorang yang jatuh cinta pandang pertama ya. Sekali melihat ke arah kamu, hatinya sudah sangat tergoda. Orang ini seperti menarget kamu dari kejauhan ya. Saya sempat merasakan itu. Mungkin melihat kamu dari sebuah sudut di mana kamu, you are less aware. Kamu tidak tahu dia sedang memandang ke arah kamu dan dia sudah pun membaca, memperhatikan segala gerak-gerimu. Teman-teman, kamu benar-benar berhasil menambat hatinya dia. Beberapa di sini teman-teman mungkin menarik energi hubungan baru atau ini menarik energi hubungan lama ya. Kamu sesuaikan. Okey teman-teman, dengan kemunculan kartu Mountain, beberapa di antara dia ini teman-teman orang yang tempat tinggalnya jauh dari kamu ya. Ataupun teman-teman, dia sedar banyak rintangan dan halangannya untuk kalian bisa bersama. Mungkin ada banyak perbezaan di antara kamu dan dia ya. Perbezaan apa sahaja itu kalian sesuaikan, atau mungkin perbezaan status, keyakinan, agama, budaya ataupun usia teman-teman ya. Beberapa di antara dia ini orang jauh. Nah, ini teman-teman orang dari seberang, kamu sesuaikan tempat tinggalnya di mana, dan saya merasakan untuk dia bertemu dengan kamu ya, pasti ada kesulitannya. Setiap kali ingin bertemu dengan kamu, pasti ada kesulitannya, pasti ada penundaannya. Mungkin lebih banyak berbicara dengan kamu di talian ketimbang pertemuannya. Okey teman-teman, orang ini orang yang mempunyai harga diri yang sangat tinggi, orang yang berpegang kepada prinsipnya, dan saya menangkap orang ini orang yang bertindak sendiri. Entah dia ini bekerja sendiri, mempunyai usahanya sendiri, atau bekerja dengan syarikat yang cukup besar. Tetapi teman-teman, dia ini orang yang boleh dikatakan suka
bertindak solo ya, suka melakukan segala sesuatu seorang diri. Teman-teman, dengan kemunculan kartu Tower ini, selain daripada seseorang yang mempunyai pendirian yang sangat teguh, saya juga menangkap orang yang mempunyai ego yang luar biasa ya. Orang yang bukan sekadar divine masculine, tetapi orang yang sangat menjaga harga dirinya. Maka teman-teman, orang ini orang yang sangat ego sekali ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan melalui kartu ini ya. Nah teman-teman, di sini seseorang ini sudah pasti ya masih ada perasaan cinta. Tetapi teman-teman, pertanyaannya, jikalau masih ada rasa cinta, masih ada rasa sayang, mengapa dia memilih untuk melepaskanmu? Kita lihatkan di sini ya. Entah kamu diberitahu atau kamu tidak diberitahu di sini. Itu kalian sesuaikannya, apakah dia pergi begitu sahaja, hilang-hilangan, ghostingin kamu tanpa penjelasan. Teman-teman, sudah pasti masih ada rasa cinta. Pertanyaannya, mengapa dia memilih untuk melepaskan? Nah teman-teman, jikalau sepanjang waktu yang sudah berlalu ini ya, kamu selalu dibuat tertanya-tanya, Kak, mengapa ya? Saya bisa merasakan dia sangat menyayangi saya, tetapi mengapa dia pergi begitu saja? Kita lihatkan ya. Apa alasannya memilih untuk melepaskan? Okey teman-teman, dengan kemunculan The Magician, wow, ini teman-teman ya, ada sesuatu yang tidak bisa dia tunjukkan kepada kamu. Nah ini menarik energi seseorang yang mulai tidak memperlihatkan sisi sebenarnya kepada kamu. Teman-teman, dengan kemunculan pesulap ya, pesulap akan mengelabui mata kita. Maka teman-teman, ada sesuatu yang tidak bisa dia tunjukkan di kamu. Ada sesuatu yang perlu disembunyikannya. Teman-teman, sehinggalah dia siap nanti, dia akan kembali. Maka dengan kemunculan The Magician, kerana orang ini teman-teman mempunyai perasaan yang sangat luar biasa terhadap kamu ya. Dan dia juga menyedari, kamu ini seperti soulmate-nya dia. Jikalau perasaan itu sekuat ini, seseorang yang merasakan sudah bertemu belahan jiwanya, teman-teman, ada kondisi di pihaknya dia ya, yang mungkin tidak mengizinkan. Maka ini seperti seseorang yang menutupi sesuatu dan belum siap untuk menunjukkan status sebenarnya dia kepada kamu. Teman-teman, ada sesuatu yang perlu ditutupin di sini ya. Dengan kemunculan The Magician, seperti saya jelaskan tadi, sampailah dia siap nanti, baru dia akan kembali. Ada sesuatu yang tidak bisa ditunjukkan, tidak bisa dibicarakan secara terang-terangan dengan kamu di sini. Nah teman-teman, ini adalah bacaan umum, maka kalian sesuaikan. Pasti kamu di sini sudah tahu ya, apa alasannya. Sesuaikan dengan kondisi hubungan masing-masing ya. Okey teman-teman, Ace of Wands menggambarkan sebuah tindakan ya. Teman-teman, ini seperti seseorang yang merasakan pergerakannya dia kepada kamu itu sangat terbatas. Seseorang yang tidak bisa melewati ya batas-batas tertentu, dan semakin tidak bisa melewati batasan-batasan itu, perasaannya kepada kamu semakin kuat. Maka teman-teman, dia terpaksa menarik diri ya apabila menyedari daripada perasaan sayang yang kemudiannya berubah ke arah perasaan jatuh cinta. Teman-teman, apabila kartu Ace of Wands mendampingi The Magician, boleh dikatakan dia juga terkejut sendiri ya. Terkejut banget apabila menyedari rupa-rupanya bukan kamu sahaja yang menyukainya. Dia semakin menyukai kamu, semakin jatuh cinta padamu. Tetapi kerana ada sesuatu yang tidak bisa ditunjukkan terang-terangan ataupun belum siap untuk mengungkapkannya sesuatu kepada kamu, dia terpaksa menghindar dan menarik dirinya. Kemunculan Ace of Wands menggambarkan orang ini mulai sedar dia jatuh cinta banget sama kamu. Maka teman-teman, ini perasaan yang boleh dikatakan sangat menakutkan dia ya. Apatah lagi jikalau situasi hidupnya tidak mengizinkan dia melakukan yang lebih. Nah itu kalian sesuaikan sendiri ya, mengikut hubungan masing-masing. Kemunculan Eight of Swords. Nah ini teman-teman yang cuba saya jelaskan panjang lebar tadi ya. Kondisi di mana kamu lihat dia pedang-pedang ini. Nah kamu lihat teman-teman, di sekeliling leher ataupun lehernya ya, maka teman-teman ini kondisi yang tidak mengizinkan. Entah kondisi yang sangat sibuk atau kondisi yang mematikan. Boleh dikatakan teman-teman, jikalau dia melakukan yang lebih, mungkin ini akan menyakiti kamu dan bakalan menyakiti dirinya sendiri. Teman-teman, apabila memandang ke arah kartu Eight of Swords ya, wajah kamu akan senantiasa menghantuinya.
Bahkan pikirannya selalu terganggu memikirkan kamu. Kerana teman-teman ada banyak hal yang tidak bisa dilakukannya dengan sepenuhnya. Nah, ini teman-teman kondisi yang tidak mengizinkannya. Entah pembacaan hari ini menarik energi cinta sembunyi-sembunyi, cinta terlarang, cinta yang tidak diizinkan, itu kalian sesuaikan. Tetapi teman-teman, ini berbicara mengenai hidup atau mati ya. Jikalau dia melakukan yang lebih kepada kamu, it's like jeopardizing ya. Ada sesuatu yang sangat beresiko di sini. Nah, ini kamu sesuaikan. Apakah mungkin orang ini berdealing dengan orang lain sebelum kamu? Jikalau dia masih single ya. Atau mungkin dia sudah ada pasangan. Teman-teman, ada kondisi yang tidak seperti batasan-batasan yang tidak bisa dilewatinya. Nah, ini seperti kondisi di mana dia seperti terpenjara, terperangkap dan tidak tahu apa yang bisa dilakukan. Nah, ini orang yang tidak berdaya sebenarnya. Nah, berbicara mengenai tidak berdaya, kartu Ten of Swords. Nah, angkanya mulai menaik teman-teman ya. Daripada Eight of Swords, naik ke angka Ten of Swords. Nah, ini teman-teman, tidak banyak yang dapat dia lakukan. Sebenarnya, dari segi hati dan pikirannya, banyak yang ingin dia wujudkan. Tetapi kondisi yang tidak berdaya atau tidak diizinkan. Teman-teman, di sini dia terpaksa mematikan komunikasi, menukar nombor HP-nya, memblokir kamu, melarikan diri dari kamu. Tetapi kondisi ini, apapun yang dilakukannya, bukan membunuh kamu, tetapi sangat mencengkeram hatinya. Saya merasakan orang ini sangat kecewa ya, di saat menyedari dia jatuh cinta, sangat menyayangi kamu, and at the same time, pada waktu yang sama, terpaksa mematikan komunikasi denganmu. Kondisi yang tidak berdaya, teman-teman. Ini banyak ceritanya. Kalian sesuaikan kerana ini pembacaan umum. Jikalau kamu dapat relate energi ini dengan seseorang, maka kamu akan tahu ya, apa yang membuatkan dia tidak berdaya. Sudah pasti semua viewers mempunyai cerita yang berbeza-beza. Teman-teman, dia memang tidak berdaya untuk mewujudkan sesuatu sehinggalah dia siap nanti. Maka ini seperti kondisi seseorang yang cabut lari, menghilangkan diri sehinggalah dia siap nanti. Setelah dia siap nanti, bisa mencari solusi, dia akan kembali lagi. Nah, how do I know that? Kemunculan the rider. Teman-teman, jikalau ada rider di dalam ciri-cirinya, orang ini akan datang dan pergi. Sesulit apa sekalipun berdampingan dengan mountain, tetapi kerana tahap cintanya kepada kamu, the three cukup mendalam. Tidak ada siapa pun yang bisa menghapuskannya. Kartu the broom. Maka teman-teman, orang ini, jikalau dia siap nanti, dia akan kembali. Sebenarnya di saat mematikan komunikasi, tidak berbicara dengan kamu, tidak bertemu dengan kamu, dia sangat kecewa sekali ketimbang perasaan kamu ya. Nah, itu yang kamu tidak tahu. Maka wajahmu akan selalu menghantui pikiran dan hatinya. Kita lihat lagi teman-teman, mengapa dia memilih untuk melepaskannya. Kemunculan Eight of Wands, pergerakan hubungan kalian bergerak terlalu cepat. Nah, ini teman-teman, masing-masing ya, ketertarikan chemistry yang sangat kuat di antara kamu dan dia. Kamu jatuh cinta, dia jatuh cinta, dan hubungan ini hendak dibawa ke mana? Orang ini orang yang sebenarnya sudah merencanakannya segala sesuatu ke depannya dan dia tahu kondisinya seperti apa. Apakah hubungan ini bisa dibawa ke depannya? Nah, jikalau masing-masing jatuh cinta, ketertarikan fisik yang sangat kuat, nah ini akan sangat menakutkan dia, membuatkan dia datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Sehinggalah dia siap nanti, dia akan kembali. Teman-teman, pergerakan hubungan yang terlalu pantas ya. Mungkin perasaan kamu terlalu kuat padanya dan perasaan dia juga terlalu kuat kepada kamu. Nah, di sini saya tidak tahu ya, siapa yang mengepush ataupun secara tidak sengaja terlalu mengekang satu sama lainnya. Membuatkan dia menjadi takut dan terpaksa memblokir kamu dan tidak berkomunikasi denganmu. Pergerakan yang terlalu cepat, pergerakan yang terlalu pantas ya. Okey teman-teman, kemunculan Two of Wands menggambarkan energi seseorang yang sebenarnya, nah ini berada di persimpangan untuk memilih salah satu, entah itu keluarga, pekerjaan atau orang lain. Tetapi dengan kemunculan Two of Wands, teman-teman, ini bukanlah kondisi permanen ya. Menurut saya ini hanyalah kondisi sementara. Dia yang pergi, dia yang menghindar dari kamu
akan kembali lagi, menanti momen yang tepat untuk bertindak. Di sini ada sebuah penantian, ada sebuah penundaan, seseorang yang sedang mencari cara bagaimana untuk membawa koneksi ini ke depannya, tanpa menyakiti kamu, tanpa menyakiti dirinya. Okey teman-teman, mengapa dia melepaskan hubungan ini? Kerana beberapa di antara dia ini, teman-teman, orang yang merasakan mungkin kamu di sini ya sudah berkeluarga atau dia adalah pasangan orang. Teman-teman, ada sesuatu yang berkaitan dengan keluarga yang perlu difokuskannya. Maka di sini teman-teman, untuk menjaga orang tuanya, keluarganya, pasangannya, dia terpaksa melepaskan kamu. Energi lain yang saya rasakan, kamu adalah kepuasan emosinya. Terlalu sayang kamu, terlalu cintakan kamu, sehingga teman-teman ini amat menakutkannya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, ada batasan-batasan yang tidak bisa dilewatinya. Maka dia terpaksa menghindar. Okey teman-teman, walaupun saya sempat memberikan beberapa zodiak tadi ya, kita lihatkan ke arah zodiak-zodiak ini ya. Tetapi teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat melalui kartu tarot di sini, ini lebih didominasi oleh zodiak Gemini. Tetapi perasaan saya menarik zodiak Capricorn dengan begitu kuat. Nah, ini mungkin kamu Capricorn, dia Gemini, atau dia Capricorn, kamu Gemini. Mungkin energi zodiak yang berdampingan, Gemini sangat mendominasi ya. Dan kita lihatkan zodiak-zodiak yang lainnya dengan cepat ya. Baik teman-teman, di sini kemunculan zodiak Leo, Capricorn sekali lagi, Taurus, Aquarius, Libra, Cancer, Virgo dan Gemini sekali lagi. Dan under the deck di sini teman-teman, zodiak Pisces. Seperti itu ya. Okey teman-teman, saya akan buka kartu yang lain dan kita cuba lihatkan di sini. Jikalau dia bisa melakukan sesuatu ya, apa yang akan dia lakukan terhadap perasaannya padamu saat ini? Jikalau ada sesuatu yang bisa dilakukannya ya, sesuatu yang berkaitan dengan perasaannya padamu, apa yang akan dia lakukan? Saya hanya akan menarik satu kartu ya dan kita lihatkan. Kalian cuba fokuskan ke arah satu nama atau kepada wajahnya ya. Kita lihatkan, jikalau dia bisa melakukan sesuatu, apa yang akan dia lakukan terhadap perasaannya padamu saat ini? Take charge and action. Teman-teman, jikalau dia benar-benar diizinkan ya untuk melakukan sesuatu, wow teman-teman, kemunculan kartu ini ya seperti seorang pejuang, seorang warrior. Teman-teman, dia tidak akan menunda lagi. Jikalau kondisi dan posisinya mengizinkan, daripada kartu ini take charge and action. Wow, ini sosok yang akan bermati-matian memperjuangkan kamu dan menjadikan kamu miliknya. Itu yang saya rasakan dengan kuat apabila memandang ke arah seorang pejuang ini. Teman-teman, jikalau memang kondisinya mengizinkan, dia tidak akan menunda lagi, tidak akan segan silu memperjuangkan kamu ke depannya. Honesty and communication. Teman-teman, jikalau diikutkan hatinya, dia memang ingin bersikap benar, bersikap jujur, berkomunikasi secara jujur, secara jelas dengan kamu ya. Memberitahu kamu kondisi sebenarnya dia. Tetapi kerana dia belum siap teman-teman, maka dia belum datang kepada kamu ya. Saya menangkap hatinya merasa serba salah jikalau dia berbohong dengan kamu. Maka orang yang ingin memperjuangkan cinta kalian, memperjuangkan kamu ke depannya sebenarnya ada niat untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Tetapi menantikan momen yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran ini. Teman-teman, sebenarnya dia juga tidak mahu membohongi kamu ya. Teman-teman, hari ini apabila memandang ke arah kartu ini ya, hati saya tergerak kerana ini gambar seorang gadis sebenarnya. Mungkin ada beberapa di antara kalian, atau jikalau kalian para pria yang menonton, berdiling dengan seorang gadis yang rambut pendek seperti ini ya. Tidak ada kebetulan. Entah kamu wanita yang menonton berambut pendek seperti ini, atau jikalau kalian pria yang menonton, berdiling dengan seorang wanita yang berambut pendek seperti ini. Kelihatan rambut pendek tetapi sangat seksi ya. Nah teman-teman, tidak ada kebetulannya. Entah mengapa tiba-tiba mata saya tertarik melihat ke arah gambar ini ya. Seorang wanita yang seperti di gambar ini. Kamu sesuaikan apakah ini menarik energi kamu yang menonton atau seorang wanita yang berdiri dengan kamu ya, seperti itu. Teman-teman, sosok ini benar-benar ingin bersikap jujur, tidak mahu membohongi kamu
atau menutupi sesuatu ya. Nah, jikalau bisa teman-teman, dia akan memperjuangkan koneksi ini ke depannya. Okey teman-teman, kita lihatkan seperti apa bisikan hatinya ke kamu, sesuatu yang perlu kamu ketahui ya. Kita dengarkan. Do you know that I'm so proud to stand next to you? Nah ini teman-teman, apabila kamu bersamanya, walaupun tanpa sebarang ungkapan kata-kata, kamu tahu, kamu sangat dihargainya. Kerana apabila dia berdiri berdampingan dengan kamu, teman-teman, dia sangat bangga berada dengan kamu ya. Sangat bangga untuk menunjukkan kepada teman-temannya, orang sekitarnya, yang dia sedang berjalan berdampingan dengan kamu. Kamu ini kebanggaan hatinya. Nah ini teman-teman ya, ini seperti konfirmasi daripada apa yang saya jelaskan tadi. Kamu sempat merasakan sangat dihargai olehnya. Kerana sebenarnya, dia sangat bangga berjalan atau berdampingan dengan kamu. Menunjukkan kamu kepada orang sekitar atau menunjukkan kamu, mempamerkan kamu kepada teman-temannya. Okey teman-teman, daripada kartu pesan ini saja kalian sudah tahu ya, ini menarik energi siapa. I left because I had to. Teman-teman, ini penjelasan dari dia ya. Mengapa dia memilih ya untuk melepaskan hubungan ini. Dia terpaksa pergi kerana memang tidak diberi pilihan lain. Maka kamu sesuaikan, jikalau ini menarik energi mantan kamu, orang yang sudah pergi dari koneksi ini, teman-teman, dia masih ingin menjelaskan. Sampailah detik ini. Walaupun mungkin sudah berkali-kali menjelaskannya, dia ingin kamu tahu dalam arti kata lain, dia terpaksa pergi. Terpaksa pergi. Bukan kerana dia benar-benar ingin pergi, meninggalkan kamu. I left because I had to. Memang tidak diberikan sebarang pilihan lain ya. Mungkin dia menyedari bahawa dia semakin jatuh cinta padamu dan begitu juga sebaliknya. I realize I break your heart. Teman-teman, dia ingin kamu tahu ya. Jikalau sepanjang waktu yang sudah berlalu, kamu selalu bertanya-tanya, Kak, dia ini begitu tegaan ya, melukai hati saya. Teman-teman, dia ingin kamu tahu. Dia tahu dia sudah melukai kamu. Dia tahu dia sudah menghancurkan hatimu. Dan dia tahu dia sudah membuatkan kamu sedih banget. Teman-teman, ada kesedaran di dalam hatinya ya. Orang ini bukan orang yang tidak tahu diri, tidak ada hati, tidak ada jantung untuk merasakan kesakitan yang disebabkan oleh dirinya. I often dream about us a lot. Teman-teman, walaupun kalian tidak lagi bersama, mungkin tidak mengabari, tidak berbicara seperti dulu, mungkin sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, teman-teman, kamu selalu muncul di dalam mimpinya. Dalam arti kata lain, dia juga selalu melamunkan kamu. Nah ini teman-temannya, jikalau kamu selalu muncul dalam mimpinya dan dia selalu melamunkan kamu, maka wajarlah teman-teman. Wajah kamu akan selalu menghantuinya. Nah ini teman-temannya, seseorang yang akan selalu memikirkan kamu, walaupun menurut pemahaman kamu ya, dia mungkin tidak akan memikirkan kamu, tetapi tanpa sepengetahuan kamu, kamu selalu muncul lagi dan lagi di dalam pikiran dan hatinya. I really miss going out with you. Teman-teman, jikalau dulu ya, kalian sempat keluar bersama, makan bersama, minum bersama, berjalan-jalan bersama, teman-teman, dia sangat merindukan momen itu. Jikalau menurut kamu belum ada pertemuan, teman-teman, orang ini selalu membayangkannya suatu saat nanti dapat menjemput kamu dari rumah, membawa kamu keluar berjalan-jalan dan sangat ingin merealisasikan atau mewujudkan pertemuan itu. Nah ini teman-teman, bagi kalian yang pernah keluar bersama ya, seperti memori ini teman-teman selalu berputar-putar di kepalanya di saat dia memandu kenderaannya, membawa mobilnya, datang di depan rumah kamu, seperti itu ya. Saya menangkap gambaran yang seperti itu. Atau bertemu dengan kamu di suatu tempat. Nah teman-teman, dia selalu memutarkan memori-memori itu. I want to run to you. Nah ini teman-teman, jikalau bisa, dia akan memperjuangkan kamu. Dan bahkan ingin berlari menuju kamu. Di sini ada gambar kelinci yang sangat lucu teman-teman ya. Mungkin seseorang ini bersiul kelinci, atau ini kalian sama-sama bersiul kelinci. Seperti itu ya. I want to run to you. Teman-teman, jikalau bisa, dia benar-benar ingin berlari ke arah kamu dan memperjuangkan cinta kalian. Nah ini kan berlari, bukan berjalan, yang berarti teman-teman sudah tidak tahan lagi ya untuk kembali mendekati kamu. Kita buka satu kartu lagi. I think you are so pretty, you are so handsome. Teman-teman, menurut pendapatnya, menurut pandangannya, kamu ini cantik banget, kamu ini tampan banget. Nah ini mungkin pujian-pujian yang tidak pernah dilemparkannya.
tetapi di dalam hatinya, sosok ini sempat memuji kamu. Okey teman-teman, you drive me crazy. Kamu ini membuatkan dia hampir gila, guys. Maka jikalau kamu bisa membuatkan perasaannya hampir gila, nah apatah lagi jikalau kondisinya tidak mengizinkan, maka teman-teman, dia memang terpaksa pergi. Sehinggalah dia siap nanti untuk berterus terang dengan kamu dan tidak lagi menutupi segala sesuatu. Kerana hakikatnya, kamu benar-benar membuatkan dia hampir gila. Nah, ini sosok yang memikirkan kamu siang dan malam ya. Selalu membayangkan penampilan kamu, wajah kamu, bentuk badan kamu, apapun sesuatu yang tentang kamu, fisiknya kamu. Teman-teman, kamu selalu muncul dalam pikiran dan hatinya. Maka ini kondisi yang membuatkan dia hampir gila. You drive me crazy. Maka teman-teman, ini juga merupakan alasan ya, mengapa dia terpaksa melepaskan, memilih untuk menghindar, memilih untuk pergi ya. Mungkin kerana takut banget jikalau tidak bisa lagi mengendalikan perasaan yang kuat itu terhadap kamu ya. Okey teman-teman, hari ini saya ambil saja kartu ini dari belakang ya. Kita singkirkan sebelah kanan ini seperti ini. Baik teman-teman, di sini kemunculan huruf P, W, B, K, G, A, F, Q, T, Y, M, C, U, L, X, Z, INDR. Baiklah teman-teman, bagi menutupi readingan hari ini, ingin saya sampaikan bahawa seseorang yang meninggalkanmu itu bukan berarti ia tidak menginginkanmu. Kepergiannya mungkin kerana alasan lain, bukan kerana kurangnya nilai dalam dirimu. Cepat atau lambat, hal ini akan memicu sebuah kesedaran di hatinya tentang kamu. Nah, ini bisa menjadi pengingat akan harga dirimu yang sebenarnya. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye, take good care.